Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dan kakak yang saya hormati, sebuah bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah jiwa dari sebuah peradaban, menyimpan ingatan, mewarisi nilai dan mencerminkan martabat suatu bangsa di hadapan dunia. Itulah mengapa hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang menyangkut kehormatan kita sebagai bangsa, yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Teman-teman sekalian, kesadaran saya tentang keindahan bahasa Indonesia tidak datang dari bangku sekolah, tidak pula dari buku teks, ia datang dari layar yang saya tonton dan lagu yang saya dengarkan. Ketika saya menonton film-film Indonesia atau mendengarkan lagu dengan berbahasa Indonesia, saya merasakan dialog-dialog sederhana dalam bahasa Indonesia mampu menggetarkan perasaan. Saya sadar bahwa bahasa Indonesia ketika digunakan dengan tepat mampu menggambarkan kerumitan emosi manusia dengan cara yang sangat halus dan sangat dalam. Disitulah saya tersadar bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa yang biasa. Ia adalah bahasa yang mampu melahirkan karya-karya yang abadi, bahasa yang indah, bahasa yang hidup, dan kesadaran itulah yang membuat saya berbicara di sini hari ini. Teman-teman dan kakak yang saya muliakan, bahasa Indonesia lahir bukan dari perintah penguasa, melainkan dari pilihan sadar para pemuda Nusantara pada 28 Oktober 1928. Di tengah ratusan perbedaan suku, adat, dan latar belakang yang begitu beragam, mereka memilih bersatu dan bahasa Indonesia adalah simbol dari persatuan itu. Selama hampir 1 abad, bahasa ini telah menjadi jembatan yang menyatukan jutaan manusia dari ratusan suku yang memiliki bahasa dan budaya masing-masing. Namun tugas itu belum selesai. Babak yang sesungguhnya baru saja dimulai. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah mengamatkan bahwa pemerintah wajib meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Program BIPA kini hadir lebih dari 50 negara. Perjuangan agar bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi ASEAN terus bergulir. Fondasinya sudah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan kita bersama untuk melanjutkannya. Namun, internasionalisasi bahasa Indonesia tidak akan berhasil jika kita sendiri tidak memiliki hubungan yang kuat dan tulus dengan bahasa ini. Ada kecenderungan di tengah masyarakat kita untuk menempatkan bahasa Indonesia di posisi yang lebih rendah, seolah kemampuan bahasa asing adalah ukuran kecerdasan, sementara kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dianggap biasa. Tidak ada bahasa yang bisa besar di mata dunia jika penuturnya sendiri tidak menganggap besar. Maka tanggung jawab ini dimulai dari diri kita sendiri. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan penuh kebanggaan. Hasilkan karya-karya dalam bahasa Indonesia yang mampu berbicara kepada dunia. Dan wariskan kecintaan ini kepada generasi berikutnya. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan, karena generasi muda akan mencintai apa yang mereka lihat dicintai oleh orang-orang di sekitar mereka. Film dan lagu yang pernah menyentuh hati kita dalam bahasa Indonesia adalah bukti nyata bahwa bahasa kita mampu melahirkan sesuatu yang agung. Bahasa yang mampu menciptakan karya seperti itu adalah bahasa yang layak dikenal dunia. Yang kita butuhkan sekarang adalah keyakinan bahwa bahasa kita layak untuk dunia. Dan keberanian untuk membuktikan bahwa bahasa Indonesia lahir dari keberanian para pemuda yang tidak menunggu kondisi sempurna untuk berikrar. Mereka hanya tahu satu hal, bahwa bahasa Indonesia adalah kekuatan dan kekuatan itu harus dijunjung bersama. Kini giliran kita untuk membuktikan bahwa ikrar itu tidak berhenti di tahun 1928 saja. Sudah saatnya kita membesarkan bahasa Indonesia dengan kebanggaan agar ia didengar, dihormati, dan dikenal oleh seluruh dunia. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan kakak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.